Sejarawan telah menawarkan alasan yang berbeda untuk kanibalisme, dari iklim umum kekerasan rezim yang berlebihan, hingga kepercayaan tahayul tentang memperoleh kekuatan musuh dengan mengonsumsi organ serta kelaparan dan keputusasaan dalam jajaran penguasa zalim. Manusia terkenal dengan kerakusan dalam segala hal, malah manusia juga ada dipercayai gemar memakan manusia sesama. Katanya dari zaman awal manusia primat telah mempraktikkan kanibalisme, malah kepupusan mereka mungkin turut telah dimakan oleh manusia modern secara anatomis. Agori menjalani kehidupan pengembara dan kebanyakan mereka tinggal di dekat krematorium. Aktivitas mereka termasuk mandi di abu kremasi dan makan daging mayat yang busuk dan minum dari tengkorak manusia. Disebut bahwa, mereka juga bermeditasi pada mayat yang merupakan simbol kebangkitan dari avatar, Safa, menjadi Siwa. Agoris memakan daging manusia, bahkan kotoran dan air seni sebagai penerimaan tubuh dan keadaan yang membusuk simbol kenyataan penyakit, usia tua dan kematian. Aturan umum biasanya adalah ritual seks di mana wanita yang setuju diolesi dengan abu orang mati dan dilakukan di kuburan. Upacara penuh dengan nyanyian mantra dan tabuhan drum. Perlakuan tersebut bergerak menuju klimak yang mencakup lebih dari 1 jam. Aksi pria dan wanita dikatakan sebagai inkarnasi Siwa dan Sakti. Ritual makan mayat dan seksual dikatakan dapat memperoleh kekuatan supernatural. Suku Asmat mendiami wilayah di pesisir barat daya Pulau New Guinea yang berbatasan dengan Laut Arafura. Praktisi agama Asmat termasuk dukun, yang bekerja sebagai mediasi antara dunia manusia dan dunia spiritual. Kegiatan itu seringkali dilakukan sebagai bentuk penyembuhan dan pengusiran setan. Praktisi tradisional seperti pengayauan dan kanibalisme adalah sebagai bagian dari skema perang. Oleh karena ketidakseimbangan kosmis atau klan, maka pembalasan dendam dijadikan ritual warisan ke generasi seterusnya. Kepala dari musuh yang ditangkap dibakar dan dikuliti, sebuah lubang dipotong di tengkorak dan otaknya dikerok dan dimakan. Rahang bawah dirobek dan dipakai sebagai liontin yang mengiklankan kecakapan dalam perang, dan tengkoraknya digunakan sebagai bantal. Semua hal dilakukan sebagai bentuk kekuatan yang dipamerkan kepada musuh-musuh mereka. Kanibalisme oleh tentara Khmer Merah sebelumnya telah dijelaskan oleh saksi di pengadilan, termasuk kader yang memakan kantong empedu tahanan yang dieksekusi setelah dijemur di bawah sinar matahari. Saat itu kanibalisme sebenarnya tidak tersebar luas di Kamboja. Apa yang dilakukan oleh kepemimpinan rezim ialah mendorong kebencian yang membara di antara para prajuritnya terhadap mereka yang dipandang sebagai musuh. Selain kekerasan yang sangat sadis, rezim Khmer Merah membongkar masyarakat modern di Kamboja dalam pencarian mereka untuk sebuah utopia Marxis agraris. Banyak pemimpin yang memberlakukan kezaliman telah meninggal tanpa menghadapi keadilan. Orang itu termasuk saudara nomor 1, yaitu Pol Pot yang meninggal pada tahun 1998. Kaum Korowai juga disebut Kolufo, adalah orang-orang yang tinggal di Tenggara Papua Barat di Provinsi Papua Indonesia, dekat perbatasan dengan Papua Nugini. Jumlahnya sekitar 3.000. Mereka memanen sagu dari pohon sagu di kebun sendiri, menangkap ikan dari sungai, dan berburu babi hutan di semak-semak. Hidup tanpa pengetahuan ilmiah, Korowai percaya kematian misterius dikaitkan dengan Hahua, setan yang mengambil bentuk manusia. Alasan utama tradisi Korowai melakukan ritual kanibalisme pada siapapun yang mereka yakini sebagai Hakua, yaitu makhluk astral jahil sebagai melindungi komunitas mereka. Setelah menangkap dan membunuh Hakua, suku tersebut akan memakan dagingnya. Suku Korowai dilaporkan melakukan ritual kanibalisme hingga saat ini, padahal antropolog menduga bahwa kanibalisme tidak lagi dilakukan oleh klan Korowai setelah banyak berhubungan dengan orang luar. Suku Sentinel adalah penduduk asli yang mendiami Pulau Sentinel Utara di Teluk Benggala di India, ditunjuk sebagai kelompok suku yang sangat rentan dan mereka termasuk dalam kelas yang lebih luas dari masyarakat Andaman. Mereka adalah salah satu dari sedikit kelompok yang sebagian besar yang tidak terkontaminasi dan masih tersisa di dunia karena geografi. Pengisolasian total orang Sentinel berarti setiap kontak dengan orang luar dapat menempatkan mereka pada risiko penyakit yang mematikan.
mereka cenderung tidak memiliki kekebalan bahkan terhadap penyakit umum seperti flu dan campak. Sejak zaman kolonial ada desas-desus yang menyebar bahwa suku Sentinel adalah kanibal, tetapi tidak ada bukti yang mendukung hal ini, dan analisis dari pemerintah India menyimpulkan bahwa kelompok tersebut tidak mempraktikkan kanibalisme. Kaum Wari juga dikenal sebagai Pakanova, yaitu penduduk asli Brasil, dan tinggal di 7 desa di hutan hujan Amazon di negara bagian Rondonia. Mereka mempraktikkan 2 bentuk kanibalisme yang berbeda, yaitu dalam peperangan dan pemakaman, di mana kedua praktik itu turut memiliki arti yang sangat berbeda. Para Wari tidak hanya memakan musuh yang mereka bunuh malah turut memakan mayat dari anggota kelompok mereka sendiri. Ritual tersebut dimulai dengan timbulnya penyakit serius, ketika kerabat dan keluarga dekat menangis untuk orang yang sekarat. Memakan musuh adalah ekspresi kemarahan dan penghinaan yang disengaja terhadap musuh. Tetapi di pemakaman, ketika memakan anggota kelompok sendiri yang telah meninggal secara alami adalah karena kasih sayang dan rasa hormat. Ritual dilakukan untuk membantu orang yang selamat mengatasi kesedihan mereka. Ia dikenal sebagai kanibalisme kamar mayat. Suku Yanomami di Amerika Selatan juga dikenal sebagai Yanam atau Senema. Mereka ditemukan di Venezuela dan sebagian Brazil. Suku ini memiliki ritual penguburan aneh yang mirip dengan kanibalisme suku Wari, yaitu praktik memakan daging orang mati dari komunitas atau suku yang sama. Yanomami berkisar pada tradisi budaya yang telah sangat umum di seluruh dunia, seperti penggerebekan penangkapan istri, tuduhan sihir dan serangan balas dendam. Setelah dikremasi, abunya dicampur menjadi satu dengan kuah yang terbuat dari pisang fermentasi. Setiap orang di komunitas harus mengonsumsi campuran tersebut. Mengkonsumsi abu mayat berfungsi sebagai cara untuk menjaga semangat anggota suku tercinta agar tetap hidup dan sehat untuk generasi yang akan datang. Sebelum dikremasi, anggota suku menutupi jenazah dengan daun dan meletakkannya di hutan yang tidak terlalu jauh dari dukun dan gubuk selama sekitar 45 hari. Caetes seperti banyak penduduk asli lainnya di pantai Brasil, mempraktikkan bentuk ritual kanibalisme. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa tindakan kanibalisme dan pencernaan musuh akan menyebabkan penyerapan kekuatan musuh, malah kelemahan turut dapat diserap dari apa yang mereka konsumsi. Mereka berhati-hati untuk hanya menyerap esensi pejuang musuh yang mereka anggap memiliki kekuatan dan keberanian yang nyata. Orang-orang Caete menganggapnya suatu kehormatan. Musuh yang dikorbankan untuk ritual ini berarti mereka telah bertempur dengan gagah berani dan dianggap sebagai pejuang paling unggul, makanya harus dikonsumsi. Setelah Portugis datang, praktek ini menurun drastis, tetapi entah tiba-tiba orang Caetes memakan salah satu uskup Katolik pertama dan membunuh banyak penumpang kapal mubalik. Akibatnya, Caetes menjadi target serangan Portugis yang lebih besar karena mereka dianggap sebagai orang yang benar-benar biadab. Mai-Mai atau Mai-Mai mengacu pada semua jenis kelompok milisi berbasis komunitas yang aktif di Republik Demokratik Kongo. Kelompok milisi Mai-Mai menjadi terkenal karena pembunuhan, pemerkosaan dan perampokan penduduk sipil. Ada laporan praktik memakan pemimpin tradisional dari berbagai musuh mereka. Mereka menyerang angkatan bersenjata Republik Demokratik Kongo, polisi, dinas keamanan, dan otoritas lainnya. Sejak 2 dekade dulu, banyak kepala suku telah dibunuh oleh Mai-Mai. Mereka saling memakan daging manusia, dan yakin dapat memperkuat kekuatan dan membuat mereka kebal peluru. Pernah saksi mengatakan melihat seorang pria menggorok tenggorokan seorang laki-laki tua sebelum melemparkan mayatnya ke dalam gubuk yang terbakar, malah seorang anak laki-laki dilemparkan ke rumah lain yang terbakar ketika dia masih hidup. Sepertinya kelompok Mai-Mai terlihat lebih menikmati makanan panggang. Kaum Batak adalah sebutan untuk sekelompok submasyarakat yang hidup di dataran tinggi yang terjal di sekitar Danau Toba di Sumatera bagian utara. Salah satu memoir Marco Polo merujuk pada satu kaum pemakan manusia selama salah satu kunjungannya di pantai timur Sumatera. Sumber sekunder lain juga turut menyebutkan wujud ritual kanibalisme di kalangan kaum Batak, malah ada berbagai ritual di antara suku-suku di Sumatera Utara dalam hal kanibalisme, itu termasuk hal seperti memakan daging manusia selama masa perang dan ada beberapa melayani sebagai hukuman pengadilan, di mana dikonsumsi secara mentah atau masak. Batak dianggap sebagai pejuang dan pemburu kepala yang ganas.
Marco Polo mungkin menggambarkan mereka orang-orang di Sumatera Utara seperti binatang. Karena saya benar-benar memberitahu Anda bahwa mereka memakan daging manusia. Ritual kanibalisme terdokumentasi dengan baik di kalangan orang Batak prakolonial, dilakukan untuk memperkuat tendi pemakan. Alasan awal kanibalisme di Fiji agak samar, tetapi jelas bahwa praktik tersebut berlanjut datang dari sejumlah alasan kesukuan dan spiritual. Kanibal paling produktif dari Fiji dan seluruh dunia adalah Ratu Udre Udre, seorang kepala suku yang tinggal di dekat Raki-Raki di utara Viti Levu selama hampir 1 abad. Dia memegang Guinness World of Record of Most Prolific Cannibal yang mengerikan, dan diyakini telah memakan lebih 900 orang. Penduduk Pulau Fiji bukan saja memakan manusia yang masuk ke pemukiman mereka, malah membunuh orang-orang yang terdampar di pantai. Maka banyak kapten laut akan berlayar jauh dari kepulauan kanibal itu karena takut menjadi korban penduduk yang secara aktif mempraktikkan kanibalisme jika kapal mereka karam. Kepulauan Fiji sekarang dirayakan sebagai surga liburan yang indah dengan penduduk yang ramah dan sulit membayangkan bahwa mereka pernah dikenal sebagai pemakan manusia. Dayak adalah nama asli penduduk yang saat ini masih hidup di pelosok Kalimantan. Suku Dayak asli memiliki budaya bahari karena namanya memiliki banyak arti dan berkaitan dengan sungai. Salah satu suku yaitu Dayak Punan terkenal sebagai komunitas yang mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Mereka tinggal di pinggir sungai dan sering berpindah-pindah. Sejumlah penelitian mendapati suku-suku itu masih ada sampai sekarang dan dapat ditemukan di gua-gua yang terletak di pedalaman hutan Kalimantan. Kabarnya, suku ini tidak akan segan memakan daging manusia yang berani mengusik ketentraman mereka. Mereka tidak suka diganggu oleh orang luar dan sangat hati-hati ketika dikunjungi warga kampung atau suku sebelah lainnya. Selain Dayak Punan, dikatakan Dayak Tring juga turut mempraktikkan kanibalisme dengan memakan hati musuh mereka. Tidak dapat dipastikan apakah mereka masih mempraktikkan amalan kanibal sampai saat ini.